Halo, semua perkenalkan namaku Tania dari kelas 11 Kebak Sodor. Di sini aku mau presentasi progres proyekku setelah work in progress pertama. Di presentasi kali ini aku akan menjelaskan alasan memilih proyek ini, tujuanku, progres, verifikasi, dan langkah ke depanku setelah work in progress 2 ini. Oke, next, alasan aku memilih proyek ini tuh karena aku peduli dengan lingkunganku, karena masih banyak orang, tetanggaku, keluarga, bahkan aku, yang sering menghasilkan sampah plastik, terutama botol plastik. Maka dari itu, aku memilih sampah botol plastik dan mengubahnya menjadi aksesoris yang kusuka. Kemudian kujual, aku juga mendapatkan inspirasi untuk membuat proyek ini tuh dari YouTube dan TikTok. Oke, selanjutnya tujuanku tuh untuk mengubah botol plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat, kemudian ikut komunitas dan koperasi. Untuk komunitasnya itu komunitas Plastafal dan koperasinya itu warung Semipa. Jadi aku menjual produkku di warung Semipa. Oke, selanjutnya proses. Untuk proses aku udah mentoring lagi bersama KBA, Pak Angga, dan Kamel. Lalu aku sudah membuat aksesoris lagi, melanjutkan membuat aksesoris sampai ada hasil untuk dijual dan membuat kemasan untuk aksesorisnya. Nah, ini verifikasi saat aku mentoring dengan Pak Angga. Di sini tuh aku mentoring menanyakan cara membuat aksesoris menggunakan microwave. Kata Pak Angga, cara untuk menggunakannya tuh menggunakan alas berbahan logam atau bisa cetakan kue. Kemudian agar tidak lengket tuh menggunakan oli. Nah, akhirnya aku coba tapi tidak menggunakan oli dan hasilnya saat aku coba bau plastiknya tuh menyebar ke mana-mana. Akhirnya aku berhenti caranya membuat menggunakan microwave karena aku takut membahayakan seisi rumah. Kemudian aku coba cara baru. Nah, caranya itu menggunakan sendok yang dipanasi lilin. Lalu kemudian si plastiknya itu meleleh. Tapi caranya tetap tidak berhasil karena lengket ke sendoknya. Jadi aku punya ide baru lagi menggunakan resin. Jadi untuk langkah selanjutnya, aku akan potong-potong produk yang gagal itu dan aku cetak di resin. Nah, ini verifikasi saat aku coba menggunakan microwave, tapi nggak pakai oli dan nggak pakai cetakan kue karena aku coba sedikit dulu. Dan hasilnya tuh tetap mengkerut walaupun melekat satu sama lain, tapi tidak meleleh secara bersamaan gitu. Tetap mengkerutnya sendiri-sendiri, tapi melekat satu sama lain gitu. Jadi tetap gagal gitu. Nah, ini verifikasi aku saat coba menggunakan sendok dan pakai lilin agar plastiknya meleleh, tapi hasilnya seperti itu langsung lengket ke sendoknya dan susah saat dicabutnya juga. Jadi cara yang ini tuh gagal. Nah, selanjutnya ini ada mentoring bersama KBA. Di sini aku janjian untuk mengunjungi Plastafal, tapi kata KBA coba untuk mengkontak admin dan saat aku kontak masih ada pertanyaan yang belum dibalas. Jadi untuk sekarang aku masih menunggu admin Plastafal untuk membalas pesanku. Selanjutnya di sini ada verifikasi asistensi bersama Kamel di sekolah. Aku bertanya tentang cara memasang label dan akhirnya aku menemukan yaitu menggunakan stempel. Jadi untuk tahap selanjutnya aku buat dulu desain logo, kemudian pergi ke tukang stempel. Kemudian aku juga diskusi untuk solusi aksesoris yang gagal karena tidak jadi pakai microwave dan diskusi juga cara ngitung harga aksesorisku. Nah, ini adalah desain logo yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Aku cari ide di Pinterest dan di Canva juga. Kemudian aku buat yang sesuai dengan yang aku mau. Di sini namanya tuh nama produkku Plast, arti dari plastik aksesoris. Oke, selanjutnya ada verifikasi aku membuat aksesoris. Untuk membuat aksesoris kali ini, aku menambahkan hiasan di aksesorisnya agar terlihat lebih cantik dan aku mempilok bening semua aksesoris agar awet. Silahkan ditonton.
Selanjutnya ini adalah desain kemasan untuk produkku. Ini desain yang aku pilih. Sebelumnya tuh aku mau bentuk yang segitiga, tapi karena kurang menarik, jadi aku riset lagi di Pinterest dan akhirnya aku menemukan desain yang baru. Tapi karena mungkin kertas yang aku beli adalah barang lama, jadi gagal karena barang yang dibeli itu adalah kertas tebal yang sesuai keinginanku, tapi kertas itu adalah produk kertas pertama saat trial and error di project Sagi Project. Jadi bukan barang jadi yang berhasil, dan aku akhirnya pesan lagi kertas yang baru ke tim Sagi Project yang tebal untuk kemasan. Oke, selanjutnya ini ada hasil aksesoris yang sudah kubuat setelah work in progress yang pertama dari nomor 1 sampai nomor 3. Untuk progres hasil aksesoris setelah RTS atau review tengah semester kemarin, itu adalah yang nomor 3. Selanjutnya langkah ke depan. Untuk langkah ke depan, aku akan membuat kemasan sebelum aksesoris dijual. Setelah kertas yang aku beli datang, lalu inovasi produk, aku memperbaiki produk gagal dengan cetak di resin. Kemudian aku jual hasil aksesoris di warung Semipa dan sosmed pribadi. Kemudian laporan akhir merekap semua pengerjaan proyek selama 1 semester ini. Kemudian aku akan pergi ke komunitas, pergi ke kelas hafal, dan ikut ngolah si sampah plastik. Baik, sekian presentasi work in progress 2ku kali ini. Bila ada pertanyaan, saran, masukan, apresiasi, dan lainnya, boleh dan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.